Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Asti dengan NIM 141190074 dari UPN Veteran Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen risiko likuiditas. Sebelumnya, akan saya sebutkan materi yang menjadi pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi risiko likuiditas, kemudian penyebabnya, jenis risiko likuiditas, kemudian ada regulasi risiko likuiditas, manajemen risiko likuiditas, dan yang terakhir yaitu tantangan serta prinsip manajemen risiko likuiditas. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi risiko likuiditas. Sebelum masuk pada definisi risiko likuiditas, ada baiknya kita mengetahui definisi dari likuiditas itu sendiri. Di dalam dunia keuangan, likuiditas adalah kapasitas pada sebuah entitas dalam melunasi kewajiban lancar tanpa adanya berbagai kerugian yang kemungkinan akan timbul di dalam perusahaan tersebut. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, likuiditas merupakan kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Jadi, sebuah perusahaan itu dapat dikatakan liquid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar atau aset lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya, atau bisa dikatakan sebagai liquidity. Jadi, likuiditas itu merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Selanjutnya yaitu definisi risiko likuiditas. Menurut Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 11/25 tahun 2009, risiko likuiditas merupakan risiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pembayaran arus kas dan atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Dari pengertian tersebut berarti bank itu harus mampu menyediakan dana cadangan bila mana ada penarikan dana nasabah yang bersifat mendadak, dan aktiva yang diinvestasikan oleh bank itu juga cukup liquid bila mana harus mencairkan untuk memenuhi kewajiban dana. Nah, hal ini sangat bergantung pada liquid atau tidaknya nilai keuangan suatu perusahaan gitu. Likuiditas pada suatu perusahaan bisa dikatakan tidak bermasalah bila seluruh aset untuk memenuhi kewajibannya itu tidak mengalami masalah atau kerugian tertentu. Selanjutnya yaitu penyebab risiko likuiditas. Dalam memenuhi kewajiban lancar, lembaga keuangan itu harus diperlukan bentuk tunai ataupun sejenisnya seperti rekening tabungan atau rekening giro. Bila suatu aset lancar itu sudah dijadikan sebagai andalan perusahaan dalam menutupi hutangnya, maka aset tersebut harus lebih dulu dilikuidasi menjadi kas tunai. Tetapi hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan itu tidak bisa mengkonversi asetnya menjadi uang. Nah, maka hal inilah yang menjadi penyebab risiko likuiditas. Ketidakmampuan itu juga terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama di sini bisa tim analisis itu kurang mampu memberikan detail dalam hal analisis dari segi aset. Jadi bila kondisi ini tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan risiko likuiditas perusahaan itu menjadi semakin parah. Yang kedua, adanya keterlambatan arus kas sehingga aktivitas aktiva lancar tidak bisa melampaui nilai kewajiban lancar perusahaan. Hal ini juga mudah terlihat jika sudah melakukan perhitungan pada risiko likuiditas gitu. Ketidakmampuan memperoleh sumber dana arus kas ini dapat disebabkan oleh hal lain ya, seperti berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid, kemudian dapat berasal dari penghimpunan dana seperti transaksi antar bank dan pinjaman yang diterima. Baik, selanjutnya yaitu jenis risiko likuiditas. Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko tahun 2008 menyatakan bahwa ada dua macam likuiditas yang berbeda, yaitu ada likuiditas endogen atau endogenous liquidity, yang kedua likuiditas exogen atau exogenous liquidity. Likuiditas endogen adalah likuiditas yang melekat atau inherent pada aset itu sendiri. Likuiditas endogen ini berhubungan dengan kemampuan bank untuk menjual aset di pasar yang liquid secara cepat dan pada bid atau offer speed yang kecil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh besarnya transaksi.
Sedangkan untuk likuiditas eksogen bisa dikatakan sebagai funding liquidity atau likuiditas yang diciptakan melalui struktur kewajiban bank. Nah, bank ini dapat melihat mismatch pendanaan tersebut dengan menggunakan liquidity ladder. Nah, selanjutnya masuk pada pengukuran risiko likuiditas. Pengelolaan risiko likuiditas mewajibkan pihak bank untuk memanfaatkan dua indikator. Yang pertama rasio keuangan, yang kedua arus kas. Pada rasio keuangan terdapat tiga pengukuran risiko likuiditas. Yang pertama ada loan to deposit ratio atau LDR atau financing to deposit ratio atau FDR. Nah, ini merupakan dengan melakukan perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan pada jumlah dana yang sudah terhimpun. Kemudian ada current ratio sebagai perbandingan antara aset yang liquid pada pendanaan dalam jangka pendek. Kemudian yang terakhir ada deposit inti ataupun deposan non inti pada suatu aset. Jadi jenis rasio ini menilai dana yang dihimpun oleh deposan inti atau deposan non inti pada total dana dari pihak ketiga. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada arus kas. Jadi arus kas dalam hal ini adalah suatu pengukuran likuiditas dengan menggunakan analisis kesenjangan likuiditas. Kesenjangan dalam hal ini adalah perbandingan antara posisi aset dan juga kewajiban dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu regulasi mengenai likuiditas. Peraturan tentang likuiditas ini memang tidak secara jelas diatur dalam tingkat kesehatan bank dan aturan terkait manajemen risiko. Tetapi karena risiko likuiditas ini sangatlah penting, maka Basel Komite melalui Basel III yang selanjutnya merujuk pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak regulator di Indonesia mengatur likuiditas ini dengan dua aturan yang sangat detail. Yang pertama yaitu Liquidity Coverage Ratio atau LCR, yang kedua Net Stable Funding Ratio atau NSFR. Peraturan terkait LCR atau Liquidity Coverage Ratio mewajibkan pihak bank untuk mampu mempersiapkan alat likuiditas dengan kualitas tinggi sebagai bentuk antisipasi keperluan arus kas keluar bersih dalam kurun waktu 30 hari ke depan dalam kondisi skenario stres. Nah, ketentuan ini diatur pada POJK nomor 42 POJK 03 tahun 2015 terkait kewajiban pemenuhan rasio kecukupan untuk bank umum. Yang kedua yaitu NSFR atau Net Stable Funding Ratio. Regulasi ini mewajibkan setiap bank menyediakan dana stabil berbentuk liabilitas dan modal untuk bisa mendanai kewajiban pada aset dan juga rekening administratif. Nah, ini artinya pihak bank itu diminta untuk mempersiapkan tenor penyaluran dana dengan tenor sumber dananya. Jika bank memiliki rencana untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang lama, maka pihak bank harus menggunakan sumber dana yang dimilikinya dalam jangka waktu yang lama juga. Nah, peraturan ini diatur dalam POJK nomor 50 POJK 03 tahun 2017 terkait kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih untuk bank umum. Nah, selain adanya regulasi mengenai likuiditas, cara yang paling bijak dalam mengatasi risiko likuiditas adalah dengan mengendalikan penyebabnya, melakukan manajemen risiko yang tepat dan juga matang, serta mitigasi berbagai risiko likuiditas secara baik. Nah, faktor yang paling penting untuk mengurangi risiko likuiditas adalah dengan melakukan pembukuan yang tepat dan juga akurat, sehingga nantinya akan memudahkan dalam mengambil suatu keputusan yang bijak untuk bisnis di masa depan. Selanjutnya yaitu masuk pada manajemen risiko likuiditas. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya risiko merupakan suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam berbagai aspek apapun. Jika terjadi risiko, maka hal tersebut tetap akan terjadi dan tidak akan bisa kita hindari walaupun sudah melakukan berbagai hal untuk menghilangkan risiko tersebut. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah melakukan manajemen atau manajemen risiko. Nah, hal ini harus dilakukan agar risiko yang sudah terjadi itu tidak berdampak besar pada operasi suatu perusahaan. Manajemen risiko likuiditas sendiri merupakan komponen penting dari kerangka manajemen risiko dari keseluruhan industri jasa keuangan, khususnya lembaga keuangan. Idealnya, sebuah bank itu yang dikelola dengan baik harus memiliki mekanisme yang jelas untuk diidentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan juga mitigasi risiko likuiditas.
karena sebuah sistem yang mapan itu dapat membantu bank dalam mengidentifikasi secara tepat waktu sumber resiko likuiditas untuk menghindari kerugian. Nah, di sini ada beberapa manajemen risiko yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kesenjangan likuiditas. Dalam hal ini tentunya harus mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara aktif lancar dengan kewajiban lancar dan cara menghadapinya. Selain itu juga harus mengidentifikasi kondisi yang bisa menimbulkan gap. Dengan tujuan apa? Agar bisa mengambil langkah untuk mengisi ketertinggalan tingkat aktiva lancar. Dengan begitu diharapkan perusahaan itu mampu meminimalisir tingkat kerugian seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu melakukan mekanisme yang jelas dan juga terarah. Memperjelas dengan menggunakan mekanisme teknis dan non-teknis secara detail agar ketika melakukan hal teknis tersebut kita itu memiliki tolak ukur yang pasti seperti itu. Dengan begitu akan memungkinkan untuk melakukan pengukuran, pemantauan, dan juga mitigasi risiko likuiditas. Sehingga berbagai kerugian yang menimpa perusahaan itu bisa dihindari secara maksimal. Yang ketiga yaitu meningkatkan cadangan kas atau setara kas. Sifat kas ataupun setara kas ini yang sangat liquid sudah jelas akan mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan karena proses penyelesaian kewajiban akan lebih cepat tanpa harus melakukan proses likuiditas yang lama. Nah, untuk itu meningkatkan cadangan kas atau setara kas ini menjadi salah satu cara yang tepat untuk memperbaiki risiko likuiditas suatu perusahaan. Nah, manajemen risiko likuiditas serta manajemen biaya yang tepat tentunya akan memberikan tingkat kepercayaan yang baik bagi para pihak yang berhubungan di dalamnya, seperti pihak kreditur bank. Kenapa? Karena kedisiplinan dalam hal manajemen ini akan tergambar pada suatu eksekusi dalam melakukan kewajiban secara tepat waktu dan sesuai dengan jadwal tanggal jatuh tempo. Untuk itu, hal yang penting dalam hal ini adalah perusahaan itu harus mampu mempertahankan aset lancarnya agar bisa memastikan mereka itu mampu memenuhi kewajibannya, seperti itu. Selanjutnya yaitu tantangan manajemen risiko likuiditas pada perbankan. Karena risiko likuiditas ini biasanya menyerang pada lembaga keuangan seperti perbankan, maka terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, dari definisi likuiditas sendiri ya, karena kemampuan untuk mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban ketika jatuh tempo. Nah, dari definisi ini yaitu kewajiban yang dapat dipenuhi itu merupakan pada biaya yang wajar, seperti itu. Jadi, hal ini mencakup pemenuhan kewajiban arus kas yang tidak pasti, yang tergantung pada peristiwa eksternal ataupun dari perilaku agen lainnya. Kemudian yang kedua yaitu manajemen risiko yang efektif memperkirakan kebutuhan arus kas masa depan, baik pada kondisi normal maupun kondisi tertekan, atau stress condition. Ketika pada kondisi pasar yang normal, bank itu kan membutuhkan kemampuan untuk menarik informasi ya dari berbagai kegiatan operasional bank. Nah, itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh peristiwa eksternal gitu terhadap ketersediaan likuiditas pendanaan. Sedangkan tantangan itu akan lebih meningkat lagi ketika terjadi kondisi tekanan gitu atau stres karena asumsi yang mendasari risiko likuiditas itu bisa berubah, terutama perubahan perilaku mitra dan juga kondisi pasar yang dapat mempengaruhi likuiditas instrumen keuangan dan ketersediaan pendanaan. Yang ketiga yaitu tantangan inovasi keuangan dan perkembangan pasar global telah mengubah sifat risiko likuiditas pada tahun-tahun terakhir. Nah, pendanaan pada beberapa bank itu telah beralih pada ketergantungan yang lebih besar pada pasar modal gitu, yang merupakan sumber pendanaan lebih fluktuatif daripada pendanaan yang berasal dari simpanan atau deposito biasa. Kemudian nih, tantangan yang terakhir yaitu kompleksitas instrumen keuangan juga mengalami peningkatan. Ini menimbulkan kenaikan permintaan ataupun pinjaman, peningkatan ketidakpastian atas tekanan likuiditas margin call di masa depan, maupun kurangnya transparansi yang dapat menyebabkan kontraksi pasar aset pada kondisi tekanan. Selanjutnya, setelah tantangan dari manajemen risiko likuiditas, kita akan masuk pada prinsip dalam manajemen risiko likuiditas.
Kerangka manajemen risiko likuiditas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip asesmen manajemen risiko likuiditas dari Basel Committee on Banking Supervision. Yang pertama di sini ada mengembangkan struktur pengelolaan likuiditas. Jadi setiap bank itu harus memiliki sebuah strategi yang telah disepakati bersama untuk manajemen likuiditas sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mengukur dan memantau kebutuhan pendanaan. Jadi setiap bank itu harus membuat sebuah proses untuk pengukuran dan pemantauan yang berkelanjutan atas kebutuhan pendanaan bersih. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola akses pasar. Jadi secara periodik, bank itu harus meninjau ulang upayanya untuk membangun dan memelihara hubungannya dengan kreditor untuk mempertahankan diversifikasi utang dan juga memastikan kemampuannya untuk penjual aset seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu merencanakan kontingensi. Jadi, bank harus memiliki rencana kontingensi yang menunjukkan strategi penanganan krisis likuiditas serta mencakup prosedur-prosedur untuk mengatasi kekurangan kas pada situasi darurat. Yang kelima yaitu manajemen likuiditas valuta asing. Jadi, bank itu harus memiliki sistem pengukuran, pemantauan, dan pengendalian posisi likuiditasnya pada mata uang utama yang aktif, seperti itu. Yang keenam yaitu pengendalian internal untuk manajemen risiko likuiditas. Bank itu harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai atas proses manajemen risiko likuiditasnya. Komponen dasar dari sistem pengendalian internalnya antara lain tinjau ulang dan evaluasi independen yang rutin atas efektivitas sistem dan juga diperlukan memastikan bahwa perbankan itu telah dilakukan atas pengendalian internal tersebut. Yang ketujuh yaitu peran pengungkapan publik dalam meningkatkan likuiditas. Bank itu harus memiliki sebuah mekanisme untuk memastikan terdapatnya tingkat pengungkapan informasi yang memadai mengenai bank tersebut untuk mengelola persepsi publik atas kelembagaan kesehatan bank. Kemudian yang terakhir yaitu peran lembaga pengawas. Nah, pengawas ini harus melakukan evaluasi independen atas strategi, kebijakan, prosedur, dan praktik-praktik yang terkait dengan manajemen likuiditas. Nah, pengawas juga harus mengharuskan bank itu agar memiliki sistem pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas yang efektif gitu. Selain itu juga pengawas harus memperoleh informasi yang memadai dan juga tepat waktu dari setiap bank untuk mengevaluasi tingkat risiko likuiditas dan memastikan bahwa bank tersebut itu memiliki rencana kontingensi likuiditas yang memadai. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi manajemen risiko likuiditas. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.